Selamat datang di Salahpedia. Mari kita belajar dari kesalahan. Perang Dunia Pertama yang berlangsung tahun 1918 menyisakan kisah menarik untuk diceritakan. Di tengah pertempuran di sebuah desa bernama Marcoing, Prancis, seorang kopral Jerman yang terluka berada di garis bidik seorang tentara Inggris. Namun, karena rasa iba, tentara Inggris menurunkan senjatanya, menolak menembak orang Jerman yang terluka itu. Sebuah anggukan dipertukarkan di antara keduanya sebelum kopral Jerman yang terluka itu menghilang dari pandangan. Hidupnya terselamatkan. Ada yang tahu siapa kopral Jerman yang terluka itu, Bray? Mari simak kisah selengkapnya. Kesalahan tentara Inggris tidak membunuh Hitler yang terluka di Perang Dunia Pertama. Sebelum masuk ke videonya, bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe dan di like juga ya Bray, agar channel ini berkembang dan memberikan manfaat bagi penonton. 20 tahun berlalu dan dunia berada di ambang perang sekali lagi. Perdana Menteri Inggris Neville Chamberlain bertemu Adolf Hitler di Wehrhof, kediaman Hitler di pegunungan Alpen, Bavaria, dengan harapan mencegah konflik global merebak. Selama kunjungan tersebut, Chamberlain melirik ke sebuah lukisan yang terpajang di kediaman Hitler. Lukisan itu menggambarkan sebuah adegan dari pertempuran di persimpangan Jalan Menin pada tahun 1914, di mana seorang tentara terlihat menggendong seorang tentara lain yang terluka di punggungnya. Chamberlain bertanya kepada Hitler tentang gambar itu. Hitler memberitahunya bahwa pria yang digambarkan membawa tentara yang terluka itu adalah Henry Tandy, prajurit perang Inggris yang paling bergengsi dan orang yang telah menyelamatkan nyawanya sendiri pada 28 September 1918 di Marcoing. Orang ini hampir saja membunuhku, sehingga kupikir aku tidak akan pernah melihat Jerman lagi, kata Hitler. Takdir menyelamatkan saya dari api kematian seperti yang dibidik oleh anak laki-laki Inggris itu pada saya. Hitler mengaku mengetahui Tandy dari laporan surat kabar tahun 1919. Saat itu Tandy dianugerahi Victoria Cross. Hitler meminta Chamberlain untuk mengirimkan ucapan terima kasih kepada Tandy karena telah memberikan kesempatannya hidup. Namun, apakah Perdana Menteri Inggris melaksanakan permintaannya atau tidak masih diperdebatkan dalam sejarah. Tetapi, bagaimanapun juga, setelah pertemuan tersebut, kisah tentang Tandy yang menyelamatkan hidup Hitler merebak di Inggris dan menjadi rumor publik. Ketika itu, sampai ke telinga Tandy sendiri. Dia mengakui fakta bahwa dia telah menyelamatkan tentara musuh pada hari itu di tahun 1918. Ia pun menyatakan dia memiliki prinsip untuk tidak menembak orang yang terluka. Namun, dia tidak mengingat secara spesifik apakah salah satu dari orang-orang yang ia lepaskan saat itu adalah Hitler atau bukan. Menurut mereka, saya pernah bertemu Adolf Hitler. Mungkin mereka benar, tetapi saya tidak dapat mengingatnya, kata Tandy seperti dikutip kepada Coventry Herald pada Agustus 1939. Setahun kemudian, Tandy diwawancarai lagi tak lama setelah Luftwaffe mengebom kota kelahirannya di Coventry. Kali ini dia tampak sedikit lebih yakin. Saya tidak suka menembak orang yang terluka, tetapi jika saya tahu akan menjadi siapa kopral Jerman itu, orang yang kita lihat menjadi pembunuh semua orang,
Anak-anak dan wanita ikut terbunuh juga terluka. Aku begitu menyesal aku telah melepaskannya. Dari sudut pandang ini, tampaknya dunia akan terhindar dari perang selanjutnya andai saja Tandy waktu itu menarik pelatuk senjatanya pada hari menentukan itu di Marcoing. Namun, penulis biografi Tandy, Dr. David Junction, meyakini bahwa komentar Henry di sini harus ditanggapi dengan lebih mendalam. Klaim Hitler tentang diselamatkan oleh tentara sekutu tidak dapat diverifikasi. Dr. Junction kemudian meragukan seluruh insiden Tandy dengan Hitler. Hal tersebut ditulis dalam bukunya tahun 2014, The Man Who Didn't Shoot Hitler. Dr. Junction mempertanyakan seberapa besar kemungkinan Hitler bisa mengenali Henry hanya dari foto hitam putih di koran yang takkan mampu memenuhi standar teknologi digital seperti saat ini. Keraguan lebih lanjut muncul ketika catatan negara dari waktu itu mengkonfirmasi bahwa Hitler sedang cuti dari 25 sampai 27 September 1918. Oleh karena itu, pada 28 September, dia kemungkinan besar baru kembali ke garis depan. Yang menegaskan bahwa saat itu Hitler sangat mungkin tidak berada di medan pertempuran. Laporan lain juga ikut menegaskan bahwa satuan perang Hitler juga telah dipindahkan pada 17 September dari wilayah Pfalz-Wavre ke Wittenberg, sekitar 50 mil sebelah utara Marcoing. Jadi, bahkan jika Hitler telah kembali segera setelah cuti pada 28 September, resimennya masih jauh dari Tandy, membuat kesempatan pertemuan semakin kecil kemungkinannya. Klaim Hitler tentang diselamatkan oleh tentara sekutu tidak dapat diverifikasi, apalagi dikonfirmasi bahwa itu adalah Henry, kata Dr. Junction. Cerita itu tidak dapat dibuktikan tanpa keraguan. Namun masalahnya, mengapa Hitler membuat sebuah cerita palsu? Sepertinya dia mengarang cerita dan memilih tanggal itu karena dia tahu Tandy telah menjadi salah satu tentara paling bergengsi dalam perang, kata Dr. Junction. Jika Hitler ingin nyawanya diselamatkan oleh seorang tentara Inggris, maka tidak ada yang lebih baik dari pahlawan perang terkenal yang telah memenangkan Victoria Cross, sebuah medali militer bergengsi dan medali perilaku terhormat hanya dalam hitungan minggu. Dengan persepsi Hitler yang seperti dewa, cerita itu menambah mitosnya sendiri bahwa dia telah diselamatkan untuk sesuatu yang lebih besar, bahwa dia entah bagaimana dipilih terus hidup untuk menciptakan sejarah besar bagi Jerman. Kisah yang ia buat memperindah reputasinya dengan baik. Sementara klaim Hitler tetap menjadi perdebatan sejarah, namun pencapaian Henry Tandy adalah fakta. Lahir pada tahun 1891 di Leamington, Warwickshire, Tandy terdaftar sebagai tentara pada tahun 1910. Ia bertugas di Guernsey dan Afrika Selatan sebelum pecah pertempuran di Perang Dunia I. Melansir dari Sky History, ia bertempur dalam pertempuran Ypres pada tahun 1914, terluka pada pertempuran Somme pada tahun 1916, dan kembali pada pertempuran Faschendaele pada tahun 1917. Kemudian pada tahun 1918, prajurit yang berusia 27 tahun ini memperoleh Distinguished Conduct Medal, Military Medal, dan Victory Cross, penghargaan militer tertinggi dan paling bergengsi
hanya dalam hitungan minggu dari bulan Agustus hingga September. Beberapa kutipan menggambarkan bagaimana pada 28 September 1918 dia menunjukkan keberanian dan inisiatif yang luar biasa dalam sebuah operasi di Marcoing. Tergambar bagaimana dia merobohkan tiang senapan mesin musuh, kemudian memulihkan jembatan papan di bawah guyuran hujan peluru. Bersama dengan 8 prajurit lainnya, dia kemudian dikepung oleh sejumlah besar tentara Jerman. Meskipun posisinya saat itu tampaknya tidak ada harapan, dia memimpin serangan bayonet bersama tentara lain, bertempur dengan sangat sengit sehingga banyak korban berjatuhan dari tentara Jerman. Dia terluka 2 kali dan menolak untuk pergi sampai pertarungan dimenangkan. Jika sejarah harus mengingat sesuatu tentang Henry Tandy dan tanggal 28 September 1918, itu harus menjadi pencapaian yang luar biasa dan berani, karena hanya itulah satu-satunya hal tentang Henry Tandy, sebuah fakta yang didokumentasikan.